Oke, assalamualaikum anak-anak. Saya akan coba menjelaskan kembali terkait bab 1 ya, yang jaringan komputer. Karena dari beberapa siswa kemarin banyak yang tidak paham ya. Setelah ini nanti kalau memang sudah paham di bab jaringan komputer, kita akan mengambil nilai dalam bentuk ulangan harian. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari jaringan komputer itu sendiri atau konsepnya. Yang jelas di dalam buku kalian sudah tertulis jelas bahwasanya jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung menggunakan media komunikasi seperti kabel ataupun nirkabel, sehingga dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan juga dapat berbagi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud apa di sini yaitu bisa berupa file, printer, scanner, seperti itu ya. Dayanya seperti itu yang dimaksud. Jadi yang jelas intinya dari konsep jaringan komputer di sini yaitu ketika ada ketika ada sekumpulan komputer. Sekumpulan ini kan berarti lebih dari satu ya. Kita gambarkan seperti ini aja. Oke, ini komputer 1. Komputer 2. Oke ya. Di sini ada 2 komputer. Dia terhubung satu sama lain. Bentar. Oke. Ini ya. Intinya ketika ada lebih dari satu komputer ini terhubung, baik menggunakan kabel maupun tidak, media komunikasinya tadi ya, sehingga dia itu bisa saling berkomunikasi antar komputer 1 dan komputer 2 ini, dia bisa saling terhubung. Nah, ini yang disebut dengan konsep jaringan komputer. Nah, bagaimana Pak kalau ada 3 komputer? Sama saja. Di sini kalau banyak komputer pun saling terhubung, dia membentuk jaringan komputer ya. Ini komputer 3. Selama mereka ini terhubung baik menggunakan kabel, wifi atau apapun itu, bluetooth barangkali, sehingga mereka bisa membagikan data, berbagi sumber daya, itu bisa disebut dengan jaringan komputer. Terus Pak, kalau hubungannya komputer dengan HP gimana? Nah, misal kayak gini. Itu semuanya komputer ya, ini HP. Nah, HP ini juga terhubung. Dia terhubungnya menggunakan apa? Menggunakan wireless atau menggunakan wifi. Nah, sekarang saya tanya, HP ini termasuk komputer atau tidak? Di situ pertanyaannya. Nah, di kelas 7 seharusnya kalian sudah mendapatkan materi terkait komputer ya, secara komputer ataupun perangkat informatika. Di sana dijelaskan bahwasannya smartphone itu termasuk di dalam komputer dengan jenis mobile computing kalau tidak salah ya. Jadi komputer yang mobile atau mudah dibawa kemana-mana itu salah satunya adalah smartphone. Nah, kalau smartphone ini dianggap sebagai komputer juga dan dia terhubung dengan komputer yang lain, bentuk seperti ini bisa dikatakan dengan jaringan komputer. Oke, sampai sini paham ya seharusnya ya untuk konsep jaringan komputer. Pokoknya banyak komputer yang saling terhubung bisa berbagi data, itu disebut jaringan komputer. Intinya di situ. Oke, kita lanjut. Untuk keuntungannya, keuntungan penggunaan jaringan komputer itu apa?
Nah, kalau menurut buku yang kalian bawa itu, yang pertama terhubung ke internet. Ya, tergantung sih ya. Karena ketika jaringan komputer ini saling terhubung antar komputer saja, tidak terhubung dengan jaringan internet, dia tidak bisa terkoneksi. Tapi kalau dia ada jaringan internet yang masuk ke komputer tersebut, otomatis mereka juga langsung bisa menuju ke internet. Contohnya seperti ini. Oke. Di sini saya buat ada 2 komputer. Ya, dan di sini ini kabelnya. Nah, mereka terhubung menggunakan kabelan. Tetapi di sini tidak ada perangkat yang menghubungkan kedua komputer ini kepada internet. Jadi mereka masih tidak terhubung ke internetnya. Jadi harus ada tambahan lagi. Kalau kalian punya WiFi di rumah atau pakai IndiHome atau produk-produk lain bisnet juga ataupun apapun lah ISP yang ada ya, Internet Service Provider. Nah, ketika dia ini kan dari contoh saja dari IndiHome ya. Di sini kan ada router IndiHome. Ini dia memberikan sinyal WiFi. Nah, kedua komputer ini terkoneksi ke sana menggunakan sinyal WiFi tersebut dan membuat komputer ini terhubung ke internet. Nah, itu yang dimaksud dengan manfaat yang pertama tadi, keuntungan dari penggunaan jaringan komputer tadi. Oke, yang kedua, membantu proses sharing file. Sharing file itu apa? Membagikan file ya. Contoh aja seperti ini. Kalau kalian paling gampang ya, paling sering kita gunakan itu kalau kalian tahu aplikasi ShareIt ya di smartphone kalian. Nah, smartphone ini kan kita anggap komputer ya, karena memang dia komputer. Dia berbagi menggunakan sinyal WiFi ataupun Bluetooth. Menggunakan aplikasi ShareIt tersebut, mereka membagikan data baik aplikasi, foto atau apapun. Dia saling tukar data di sini. Nah, ini keuntungan dari adanya jaringan komputer. Kalau dua-duanya tidak terhubung, maka tidak akan terjadi yang namanya sharing file tersebut. Nah, selanjutnya komunikasi melalui chatting jelas sekali ya, tanpa harus saya jelaskan. Ketika kita terhubung antara smartphone dengan smartphone, entah menggunakan internet, di sana banyak aplikasi chatting, baik WhatsApp, Line atau apapun itu, menjadi keuntungan dalam penggunaan jaringan komputer. Yang selanjutnya yaitu komunikasi jarak jauh jelas sekali ya. Contohnya chatting tadi WA. WA tidak menentukan jarak, baik kalian di luar kota, di luar negeri. Kalau kalian selama kalian bisa mempunyai kontak dari orang yang kamu tuju, nanti bisa mengkomunikasikan jarak jauh. Oke, untuk keuntungan selanjutnya itu keuntungan mengakses informasi dengan mudah. Jelas sekali dengan adanya internet ya, dan jaringan komputer ini terhubung dengan internet sehingga kita dapat browsing. Kamu sekarang Google lebih pintar daripada guru ya. Kamu cukup cari aja di Google, jaringan komputer adalah sudah ketemu apa pengertian dari jaringan komputer. Hanya beberapa detik dia mencari. Nah, makanya itu di sini keuntungan jaringan komputer juga disebutkan bahwasanya mengakses informasi dengan mudah itu menjadi salah satu keuntungan. Yang terakhir keuntungannya yaitu menghemat biaya operasional perusahaan. Oke, kenapa kok menghemat biaya? Karena dengan adanya jaringan komputer, contoh saja kita melakukan komunikasi. Misal Bapak Budi dan Bapak Ahmad ini di lokasi yang berbeda. Nah, di lokasi yang berbeda atau di gedung yang berbeda. Nah, mereka ini berkomunikasi. Kalau menggunakan chatting harusnya lebih murah. Hanya perlu menggunakan internet yang ada. Kalau dia misal dengan gedung dan gedung dia
menggunakan, tidak ada jaringan komputer ya, tidak ada chatting di situ. Mereka menggunakan surat menyurat, menggunakan pos dan sebagainya. Mereka tidak akan menghemat biaya operasional. Di sisi lain harus membayar suratnya itu sekali kirim bayar terus, dan waktunya juga lama. Nah, di situ yang dimaksud keuntungan jaringan komputer di sini, menghemat biaya operasional perusahaan. Nah, untuk keuntungannya tidak hanya ini saja, banyak sekali keuntungannya ya. Media hiburan juga bisa, karena dengan adanya jaringan komputer ini kalian bisa menikmati tayangan-tayangan entah YouTube ataupun apapun itulah yang menjadi hiburan kalian bisa dirasakan oleh kalian ya. Oke, untuk keuntungannya seperti itu. Ada keuntungan lainnya juga banyak, silahkan dicari. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Nah, ini untuk jenis-jenis jaringan komputer ini cukup banyak ya jenisnya. Untuk yang pertama itu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Nah, di sini ada 3 kalau menurut buku ya, menurut pembagian jenis komputer atau jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Di sini tipe jaringan paling sederhana dan paling kecil ruang lingkupnya, dan biasanya jaringan LAN ini hanya digunakan dalam satu ruangan, satu rumah, satu sekolah, ataupun satu warnet. Kalau zaman dahulu ada warnet, sekarang sudah kalah warnetnya, tidak ada ya. Jadi ketika kamu satu rumah, banyak smartphone yang terhubung dengan internet router, misalnya di rumahmu ada wifi, terus banyak smartphone, entah smartphone ayahmu, ibumu, smartphonemu itu terhubung dengan jaringan yang ada atau wifi yang ada, sehingga saling bisa menghubung dan saling bisa berkomunikasi. Nah, itu contoh dari LAN. Lingkupnya kecil Mas Ian ya, jadi antar lingkungan satu rumah. Tapi beda lagi ketika ayahmu chatnya dengan orang luar negeri, itu lingkupnya beda, jangkauannya sudah luas. Nah, yang dimaksud dengan LAN ini hanya satu rumah. Misal tadi share it tadi, hanya satu rumah, hanya berjarak sedikit, HP-mu dengan HP ayahmu berbagikan file, video dan sebagainya menggunakan share it. Nah, di situ ya. Itu yang dimaksud, jangkauannya lebih kecil. Oke, yang kedua di sini adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, untuk MAN ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang menjadi satu. Tapi di Indonesia jarang sekali dipakai ya. Tapi ada juga yang memakai, contohnya di beberapa perusahaan atau beberapa kampus kalau kalian tahu. Jadi kalau kalian pernah ke UM atau UB lah sebagainya, kampus-kampus di Malang ya, di sana kan banyak gedung, beberapa fakultas atau gedung A, gedung B, gedung C dan sebagainya. Mereka itu punya komputer yang saling terhubung antar gedung. Menghubungannya dengan apa? Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Ya, kalau wireless mereka pakai yang namanya access point biasanya. Di atas gedungnya ada antena. Antar gedung dia terhubung dengan antena. Jadi ada komputer di gedung A ini bisa mengakses file di gedung B. Nah, ini yang disebut dengan Metropolitan Area Network. Lingkupnya sudah luas. Kalau tadi yang LAN itu hanya lingkup rumah, tapi ini sudah antar gedung, itu MAN. Sekarang lanjut lagi untuk WAN. Untuk WAN di sini yaitu Wide Area Network. Cakupannya lebih luas, yaitu geografis yang lebih luas. Bisa satu negara, satu benua, bahkan satu dunia. Nah, internet ini juga termasuk di dalam Wide Area Network ya. Lingkupnya sudah luas sekali. Tidak hanya di dalam rumah, antar gedung, tidak, tapi sudah luas cakupannya. Ya, seluruh dunia. Itu disebut dengan WAN. Oke, itu untuk jenis yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke tipe atau jenis jaringan komputer yang kedua, itu berdasarkan hubungan antar komputer. Nah, di sini ada client server. Penjelasannya,
Server komputer yang menyediakan berbagai fasilitas bagi komputer lain dalam jaringan. Kalau klien menerima fasilitas tersebut. Nah, ini keuntungannya, sistem keamanan dan backup data lebih baik, kecepatan akses lebih tinggi. Untuk kekurangannya sangat tergantung pada server, biaya operasional mahal. Oke, saya akan menjelaskan untuk klien server ini. Jadi ada jaringan komputer yang dia ini menggunakan klien server ini. Kita anggap ini klien dan ini adalah komputer server. Oke. Ini komputer klien ya. Klien. Yang ini server. Oke. Sama-sama komputer, cuma fungsinya beda ya. Nah, di sini kliennya ini contohnya kayak gini. Ketika kamu di Labcom saja ya, kamu mau ngakses ujian AKM contoh, atau ujian nasional lah, misal kayak gitu ya. Nah, ujian nasional itu filenya ada di sini, ada di komputer server. Jadi si klien ini meminta data ke server dan server memberikan datanya, kayak gitu. Ini yang disebut dengan client to server ya. Server di sini hanya berguna untuk memberikan data kepada klien, sedangkan klien adalah meminta data dan mengerjakan atau mengisi, seperti itu ya. Ini tipe yang client to server. Sekarang tipe yang kedua yaitu peer to peer. Di sini server tidak sepenuhnya sebagai server, tapi bisa juga sebagai user. Jadi ada server yang menjadi user ya, klien ya maksudnya. Oke. Untuk keuntungannya tidak bergantung pada server, betul. Biaya operasional relatif murah, betul, karena komputer server itu mahal ya. Speknya harus tinggi atau spesifikasinya. RAM-nya tinggi, prosesornya tinggi. Terus kekurangannya kinerja lebih rendah, sistem keamanan dan backup data dilakukan oleh masing-masing user. Nah, saya akan menjelaskan peer to peer sekarang. Ini yang client to server ya. Sekarang peer to peer. Kalau peer to peer itu adalah sebentar. Peer to peer itu komputernya tidak berkehendak menjadi server terus. Jadi di sini adalah sama-sama klien. Nah, di sini klien meminta data ke klien ini pun bisa meminta data ke klien ini. Contoh, mereka saling tukar foto, mereka saling tukar video. Nah, sama-sama bisa ini klien. Kayak tadi smartphone antar smartphone, kayak gitu. Kalau yang ini, misal smartphone ke server YouTube. Nah, kan YouTube ini kan punya server sendiri ya, komputer yang punya penyimpanan data yang besar sekali karena banyak video di sana lah. Sedangkan kamu menikmati isi dari server tersebut. Nah, itu manfaat dari client to server. Backup ada di server semua, data ada di server semua. Sedangkan kalau client to client, backup ada di klien masing-masing karena datanya ada di klien masing-masing. Oke. Itu untuk jenis-jenis komputer atau jaringan komputer berdasarkan hubungan antar komputer. Sekarang lanjut untuk tipe jaringan komputer berdasarkan distribusi data. Nah, kalau distribusi data ini contohnya seperti ini. Ada jaringan terpusat ya pembagiannya. Kalau menurut distribusi data ada jaringan terpusat dan ada jaringan terdistribusi. Nah, kalau jaringan terpusat contohnya seperti ini. Misal jaringannya terpusat, hanya ada satu server yang diakses semua user. Contoh ini servernya server Google ya, di tengah ini ya. Ini server Google.
diakses banyak sekali handphone di sini, dia cari datanya di sini. Jadi satu server ini diakses banyak data. Nah, kelemahannya apa ya? Kelemahannya mungkin dia harus ekstra kerjanya. Bisa jadi ketika satu server ini down, semua klien ini tidak bisa mendapatkan data yang dia inginkan, ataupun server ini harus membagikan datanya bertahap karena banyak sekali yang meminta data ke satu server ini. Ini yang disebut dengan jaringan terpusat. Kenapa terpusat? Karena hanya satu server yang digunakan dengan banyak klien. Sedangkan bedanya dengan jaringan terdistribusi yaitu servernya banyak, tidak hanya satu. Misal server Google mengenai gambar ada di sini, mengenai artikel ada di sini, mengenai video ada di sini. Jadi ketika user ini mengakses untuk mencari gambar, dia akan diarahkan kepada server yang gambar. Ketika butuh artikel ya ke artikel. Jadi tidak semua server melayani user, tergantung user kebutuhannya seperti apa. Jadi kecepatannya juga fokus si server ini. Oh, ketika klien ini butuh gambar ya server ini yang bekerja, kayak gitu. Jadi tidak satu server melayani banyak user, tapi bisa jadi server yang ini melayani user ini, server yang ini melayani user yang ini, kayak gitu ya. Jadi terdistribusi, servernya terkhususkan masing-masing, misal gambar, video maupun artikel, kayak gitu. Bisa jadi juga server YouTube, Google dan sebagainya. Jadi tidak satu server. Ketika satu server down, masih ada server yang lain bisa bekerja seperti itu. Oke, yang terakhir ini adalah jaringan komputer berdasarkan transmitter yang digunakan atau media perantara yang digunakan ya. Di sini ada dua, wired network dan wireless network. Ini sangat mudah sekali seharusnya, tanpa harus dijelaskan panjang kali lebar. Kalau wired network ini yang dimaksud adalah menggunakan kabel. Contoh, kalau kalian ke lab komputer, di sana ada komputer yang menggunakan jaringan kabelan. Di belakang komputer ya, itu ada kabelnya. Nah, mereka menggunakan jaringan itu. Nah, keuntungan dari menggunakan jaringan kabel itu arus data atau kecepatannya itu dia akurat. Jadi stabil lah istilahnya, tidak naik turun. Sedangkan kalau kita pakai wireless, pakai wifi, itu bergantung. Misal dia kena ketutupan gedung ya, ketutupan tembok, dia akan berkurang sinyalnya. Ataupun ketika hujan, dia akan beresiko. Karena media hambatannya itu menggunakan jaringan wireless, menggunakan gelombang ya. Selama gelombang itu kacau, maka data yang dikirimkan kepada perangkatnya atau ke komputernya itu akan terganggu. Sedangkan kalau kabel itu dia fokus stabil seperti itu ya. Ini bedanya tipe jaringan komputer berdasarkan transmitter yang digunakan. Ada dua ya, ada kabel dan ada wireless. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan dibaca lagi bukunya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, mungkin itu saja terkait jaringan komputer ya. Nanti saya akan berikan informasi lebih lanjut mungkin tentang informatika yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.